Shalom Super Kids. Halo. Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa, antusias. Yes, Siap. Senang banget nih ketemu lagi di ibadah online Super Kids. Tapi sebelum kita beribadah, kita doa dulu ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Terima kasih. terima kasih Buat berkat-Mu hari ini. buat berkat-Mu hari ini. Sebentar lagi Sebentar lagi kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap mengucap syukur. syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Yuk memuji Tuhan bersama-sama. Yang semangat ya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Lebih semangat lagi ya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Yuk sama-sama lebih semangat lagi. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Sama-sama ikut goyang ya. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Yuk kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggal
Shalom Super Kid. Hai semuanya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, anak-anak hebat yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya hari ini? Wah, Kak Gaby berharap kita semua sehat, semangat, dan juga diberkati Tuhan. Kita semua dalam keadaan baik, happy. Walaupun ada ujian tetap semangat ya adik-adik ya. Nah, sebelum kita mulai, yuk sama-sama kita berdoa dulu. Yuk kita mau mendengarkan firman. Kita doa dulu ya. Tutup tangannya dilipat, tutup matanya dan ikutin Kak Gaby. Oke, 1, 2, 3. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini. Kami ada, kami sehat, kami bersemangat, semua karena kebaikan Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami mau belajar sebagian dari firman-Mu. Kau tolong setiap kami Tuhan, supaya kami dapat mendengarkan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap katakan amin. Yeay. Adik-adik Super Kid, hari ini kita masuk di bulan yang baru. Bulan apa ya namanya ya? Ada yang tahu kita sekarang masuk di bulan apa? Ayo, di bulan apa ya sekarang ini ya? 1 itu Januari, 2 itu kemarin Februari. Terus yang ketiga ini loh, bulan apa? Bulan Maret. Kita sudah sampai di bulan yang ketiga loh tahun 2021. Cepet sekali ya, udah bulan Maret loh adik-adik. Nah, tapi walaupun kita sudah masuk di bulan yang baru, kita harus lebih semangat lagi ya. Gak boleh kendor semangatnya ya. Suatu saat kalau sudah boleh berkumpul, kita pasti ketemu lagi di ibadah Super Kid seperti biasanya. Oke adik-adik. Nah sekarang semua udah siap ya untuk mendengarkan firman Tuhan. Semua udah siap untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Yang siap katakan yes dulu. Oke, sekali lagi yang semangat. Yes gitu, sip. Oke adik-adik Super Kid. Kemarin kita kan sudah belajar tentang kasih di bulan Februari. Hari ini di bulan Maret kita akan belajar hal yang baru, yaitu judulnya Kak Gaby kasih tema Be Honest. Ayo, ada yang tahu nggak be honest itu apa? Itu bahasa Inggris loh adik-adik. Be honest. Be honest tulisannya ya, artinya jadilah jujur. Kalau untuk adik-adik Super Kid, jadilah anak-anak Tuhan yang jujur. Karena jujur tuh sangat penting buat kehidupan kita. Tuhan Yesus cinta banget sama anak-anaknya yang jujur. Nah sekarang siapa yang mau jadi anaknya Tuhan yang jujur? Angkat tangannya, jujur, jujur. Iya semua pasti mau jadi anak Tuhan yang jujur ya adik-adik. Nah sebelum lebih dalam lagi kita membahas tentang jujur, tentang bagaimana menjadi anak yang jujur dan kenapa kita harus jadi anak yang jujur, kita saksikan video berikut ini. Hai, shalom teman-teman Super Kid. Apa kabarnya? Ingat aku enggak? Ayo, siapa namaku? Ih, betul sekali, aku Caca. Teman-teman Super Kid, gimana semuanya? Sehat semua kan? Oh, puji Tuhan, Caca juga sehat-sehat selalu. Terima kasih ya Super Kid udah berdoa buat Caca. Hihihi. Nah, teman-teman Super Kid, hari ini Caca mau cerita. Kemarin rumah Caca itu berantakan semua. Kenapa kira-kira? Karena Caca ini suka main sama teman-teman Caca. Rumah Caca
jadi berantakan. Terus habis gitu nggak dibersihin lagi. Wah, kira-kira mama marah nggak ya Super Kid? Pasti dong, Mama Caca marah-marah loh. Nah, habis gitu Caca disuruh sama Mama Caca untuk membersihkan. Oke deh Mama, Caca bersihin dulu. Nah, setelah Caca bersihin, tada! Bersih deh rumah Caca. Yeay. Gimana? Enak kan Super Kid? Yang mana yang enak? Rumah yang bersih atau yang kotor? Kamar yang bersih atau kamar yang kotor? Ayo, enak yang mana ya? Pasti enak yang bersih. Wah, sekarang rumah Caca sudah bersih, nyaman untuk ditinggalin. Senang sekali Caca, Mama dan Papa juga happy. Tapi Mama Caca juga berpesan sama Caca. Katanya gini tuh teman-teman Super Kid. Caca, rumahnya kan sudah bersih. Harus dijaga ya kebersihannya. Jangan kotor-kotor lagi. Karena sudah dibersihkan, walaupun sudah bersih, harus tetap dijaga kebersihannya. Gitu katanya Mama Caca dari Super Kid. Nah, sekarang Caca mau istirahat dulu. Karena capek habis bersih-bersih. Oke Dedek Super Kid, bye-bye. Nah adik-adik semua sudah lihat tadi. Tadi adalah cerita tentang Caca. Siapa yang masih ingat sama si Caca? Lucu sekali ya Caca ya. Punya rambutnya dikuncir 2. Selalu semangat, selalu happy. Nah adik-adik tadi sudah kita lihat. Sebelumnya rumahnya Caca itu kotor gitu ya. Karena apa? Karena Caca itu suka bermain sama teman-temannya terus nggak dibersihin. Nah akhirnya apa adik-adik? Mainannya di sini, di situ, di sono berantakan. Akhirnya mamanya marah-marah, rumahnya berantakan gitu ya. Nah akhirnya mamanya nyuruh Caca untuk apa tadi? Untuk dibersihkan. Dibersihkan, disapu, dipel, ditata. Ditaruh di tempatnya. Nah supaya apa? Supaya kalau mau lihat televisi, kalau mau duduk-duduk itu enak, nyaman dan bersih. Nggak ada yang namanya barang-barang mainan yang berserakan. Semua jadi nyaman, semua jadi happy. Sekarang siapa yang suka rumahnya berantakan atau rumah yang nyaman? Ayo siapa yang pilih yang mana? Berantakan atau nyaman? Ayo pilih yang mana Dedek Super Kid? Nah, rumah berantakan atau rumah yang nyaman, yang bersih, yang tertata, yang tertata rapi. Suka yang mana? Ayo. Pasti suka yang tertata rapi ya adik-adik ya. Pasti suka yang bersih. Nah adik-adik, tadi walaupun sudah dibersihkan, tapi ada yang ingat nggak apa pesan Mama Caca? Mama Caca bilang, walaupun sudah dibersihkan, harus tetap dijaga ya kebersihannya ya. Kita harus menjaga. Caca juga kalau habis bermain harus dibersihkan, harus dijaga. Supaya rumahnya tetap bersih, gak kotor lagi gitu adik-adik. Nah ada yang bertanya, wah hubungannya apa Kak Gaby ya sama pelajaran kita hari ini nih tentang jadi orang yang jujur, tentang be honest. Nah Tuhan Yesus itu sangat mengasihi adik-adik semua. Nah bahkan Tuhan Yesus sudah menebus dosa-dosa adik-adik, menebus semua kesalahan umat manusia. Jadi kita punya hidup yang baru, hidup yang bersih. Seperti rumah yang kotor tadi sudah dibersihkan. Begitu juga hidup kita yang dulu tuh penuh dosa, kesalahan ya, sekarang sudah dibersihkan dengan darah Tuhan Yesus, dengan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Nah kalau sudah bersih, kalau sudah suci, terus diapain dong? Harus dijaga terus karena tubuh kita, hidup kita ini punyanya Tuhan. Tubuh kita ini bait Allah, kita ini anak-anak Tuhan, harus dijaga hidup kita supaya selalu menyenangkan Tuhan. Mengerti adik-adik? Mengerti?
Oke, sip. Yang mengerti katakan yes, yes. Yang mengerti katakan yes, yes. Gitu. Lebih semangat lagi dong. Yes, yes. Nah, penting loh kita jaga kehidupan kita dari yang namanya dosa-dosa itu. Yang bikin kotor apa coba? Dosa-dosa, bohong-bohong, males-males yang bikin hidup kita jadi kotor. Padahal Tuhan Yesus sudah berkorban di atas kayu salib untuk membersihkan setiap dosa kita. Nah adik-adik gimana? Sekarang udah tahu kan kenapa kita harus jaga diri kita, jaga pikiran kita, jaga hidup kita dari yang namanya kotoran atau dosa. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah menebus kita dengan darahnya, dengan pengorbanannya. Oke, sip. Nah selanjutnya adik-adik, kita akan belajar ya adik-adik ya. Belajar untuk jujur dari salah seorang tokoh di Alkitab. Di mana karena ketidakjujurannya dia mendapatkan sebuah masalah. Waduh, siapa di sini yang mau masalah? Gak ada ya, semuanya maunya jalannya enak gitu ya, lancar tanpa masalah. Nah sekarang adik-adik yuk kita saksikan video berikut ini. Oke, dari cerita tadi kita tahu ya. Ayo Kak Gaby tanya dulu. Ceritanya tadi tentang siapa? Iya, tentang Bapak Akan. Bapak Akan ini melakukan suatu kebohongan ya. Katanya dia mencuri sesuatu yang dari bangsa Ai itu disimpan di rumahnya. Padahal Tuhan berkata enggak boleh, semua harus dimusnahkan. Dan karena ketidakjujuran Bapak Akan ini akhirnya bangsa Israel saat itu mengalami kekalahan. Waduh, banyak orang yang akhirnya jadi korban. Bermasalah-masalahnya jadi besar gara-gara satu orang ini yang namanya Akan ini. Dia mencuri barang-barang milik jarahan milik bangsa Ai. Nah adik-adik semua udah tahu ceritanya ya, sudah belajar ya. Maka itu penting banget kita menjaga hati kita, jaga pikiran kita untuk tetap jadi anak yang jujur. Karena Tuhan cinta banget, Tuhan pengen banget kalau kita jadi anak-anak Tuhan yang jujur. Oke adik-adik, nah dari sini kita belajar kalau Tuhan itu adalah Tuhan yang maha tahu. Tuhan tuh tahu adik-adik di mana. Ada lagunya. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Baik yang baik atau yang jahat. Nah adik-adik, Tuhan itu tahu segala sesuatu yang kita lakukan. Makanya itu kita gak boleh menyimpan yang namanya kebohongan, ketidakjujuran. Ayo sekarang siapa ya di sini ya? Contohnya ya apa ya Kak Gaby ya yang masih nggak jujur dalam kehidupan adik-adik Super Kid ini? Ya ada nggak ya kira-kira yang sekolah saat Zoom tapi buka YouTube? Aduh, waktunya sekolah tapi mainan Mobile Legend. Ada nggak kira-kira? Wow, ini harus bertobat. Nggak boleh seperti itu. Kita harus jadi anak Tuhan yang jujur. Waktunya sekolah, sekolah. Waktunya bermain, ya bermain.
nggak boleh sekolah tapi bermain handphone. Itu nggak boleh, itu dosa, nggak boleh ya adik-adik ya. Terus besok ada ulangan, tapi hari ini nggak mau belajar. Males-malesan terus, nanti aja nanti aja. Mamanya udah bilang ayo belajar, nanti kamu nggak bisa. Tapi anaknya tetap bilang nggak mau masih males, nanti aja. Akhirnya pas waktu ulangan nggak bisa mengerjakan. Itu juga namanya kita berdosa, karena kita nggak mempergunakan waktu kita dengan baik. Ya adik-adik ya, seandainya kalau bisa mengatur waktu dengan baik, pasti nilainya jadi bagus, pasti jadi berkat buat sesama. Oke adik-adik, nah yang pertama Tuhan Maha Tahu. Tuhan tahu semuanya. Tuhan tahu kalau adik-adik sedang ada ujian. Tuhan tahu kalau adik-adik mungkin sedang sakit. Tuhan tahu juga mungkin adik-adik sedang happy, nilainya bagus, dikasih hadiah. Tuhan juga tahu. Maka itu kita harus jadi anak-anak Tuhan yang jujur. Harus mengatakan apa yang sebenarnya. Harus melakukan apa yang benar. Oke adik-adik. Nah yang kedua, dari video akan tadi kita belajar apa? Iya, jangan menyimpan kesalahan ya, ketidakjujuran meskipun kecil tapi bisa menjadikan masalah yang besar. Ya, perkara yang kecil, kebohongan kecil jadi masalah yang besar seperti akan itu. Karena gimana kebohongan itu nantinya akan terbuka juga adik-adik. Misalnya Kak Gaby simpen ya makanan roti, terus disimpan terus dalam lemari. Taruh di lemari siapa tahu nanti nggak ada yang tahu, Kak Gaby ambil aja nih taruh di lemari. Nah ditaruh di lemari terus sampai bertahun-tahun, nanti itu akan jadi rusak adik-adik, akan jadi rusak dan baunya nanti kemana-mana. Nah maka itu kita juga gak boleh namanya menyimpan kebohongan. Ya, kita harus jadi anak Tuhan yang jujur, karena jujur itu menyenangkan hati Tuhan. Oke. Kalau nggak bisa pelajarannya bilang, Miss saya nggak bisa, tolong diajarin lagi. Jangan disimpan sendiri, aduh aku malu, aku nggak mau bilang kalau aku nggak bisa. Aku bohong aja, aku bisa, tapi nggak bisa. Nanti waktu ulangan nggak bisa mengerjakan karena tidak jujur gitu ya adik-adik ya. Sekarang kita harus jadi anak Tuhan yang jujur. Oke deh. Nah adik-adik, kita udah belajar tadi tentang kejujuran. Yang pertama kita tahu bahwa Tuhan itu Tuhan yang Maha Tahu. Dan yang kedua, kita nggak boleh simpen yang namanya kebohongan. Karena kebohongan yang kecil itu nanti bisa menjadi masalah yang besar. Ya adik-adik ya. Oke, sekarang siapa mau jadi anak Tuhan yang jujur? Angkat tangan. Wih, semua pasti mau jadi anak Tuhan yang jujur. Oke, sekarang Kak Gaby mau ajak kita semua bangkit berdiri yuk berdiri. Kita akan baca ayat hafalan kita. Ya, Kak Gaby punya ayat hafalan. Nanti adik-adik Super Kids bisa video. Kalau sudah hafal di video dan dikirimkan di nomor WA Super Kids di bawah ini. Oke, videonya kalau sudah dikirimkan ke sini. Oke, adik-adik Super Kids, yuk kita buka bersama-sama. Amsal 4 ayat 23. Yuk sambil bangkit berdiri dan semangat kita baca. Amsal 4 ayat 23. 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Lebih semangat lagi. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sudah hafal semuanya? Ya, sudah hafal ya? Udah lumayan hafal ya? Kita ulang lagi dengan lebih semangat lagi ayat hafalan kita. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan.
Oke, Kak Gaby tunggu ya videonya adik-adik untuk dikumpulkan di WA Super Kids. Oke, adik-adik Super Kids yang dikasih Tuhan, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Kak Gaby berharap semua anak-anak Super Kids bisa menjadi anak yang jujur. Oke, adik-adik Super Kids, yuk kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah belajar untuk menjadi anak Tuhan yang jujur. Mulai sekarang kami tidak mau lagi menyimpan kebohongan. Kami mau menyenangkan hati Tuhan dengan kejujuran kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pertemukan kami minggu depan di ibadah online Super Kids. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke Super Kids, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.